situasi para pelaku usaha kita itu kan banyak yang tempat tinggalnya masih yang ngontrak tuh Jis. Ya. Kemudian tempat usahanya pun ngontrak kayak gitu kan. Ya. Nah kalau ngisi pengen perizinan tuh gitu ya, ngurus-ngurus perizinan kan biasanya ada alamat tuh. Sedangkan kontrakan kan bukan alamat tetap kita gitu loh. Ya. Nah itu nanti gimana tuh? Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang perlu teman-teman ketahui, bisnis-bisnis besar pun itu ngontrak sebenarnya. Oke. Indomart ngontrak. Oh iya sih. Ya kan? Banyak banget tuh. Indomart Alfamart ngontrak gitu. Terus restoran misalkan. Ada misalkan apa ya yang franchise kayak McD, McDonald, terus KFC ngontrak juga itu. Iya, sewa-sewa lahan kayak Iya, gitu ya. sewa lahan. Terus apa lagi ya? Bahkan restoran-restoran Sunda yang kayak gitu-gitu banyak yang ngontrak sebenarnya. Iya. Bukan Dan- lahan sendiri. Iya dan mereka juga terus tentu ngurus izin kayak gitu ya. Iya, sudah pasti mereka ngurus izin. Dan pasti alamat itu dicantumkan tuh. Iya, Alamat iya. sewanya kayak gitu ya. Jadi saat perizinan itu untuk yang dasar-dasar yang UMKM nih, misalkan NIB ya, registrasi NIB pakai alamat KTP. Kalau alamat KTP kan itu kan kampung halaman kita lah, kalau belum ganti. Tapi kalau misalkan kita udah ngontrak lama, kita bisa tuh minta ke PRT minta ganti alamat ini, walaupun kita ngontrak gitu. Iya. Bisa kan? Iya. Bisa ganti domisili lah. Iya kayak ganti gitu ya. domisili meskipun kita ngontrak, itu bisa. Nah jadi ngisi alamat perizinan itu sesuai KTP-nya, gitu. Mau KTP di mana boleh aja gitu, mau ngontrak mau enggak ya. Penting ini KTP sesuai alamat aja, sesuai yang ada di KTP aja alamatnya gitu. Itu bisa tuh teman-teman bikin NIB, daftar merek, bisa. Terus nanti ditanya lagi selain alamat KTP, alamat usahanya. Iya. Ditanya lagi kan. Ya tulis aja alamat usahanya gitu. Sesuai aja di situ ya tempatnya. Sesuai aja walaupun masih ngontrak ya tulis aja alamat yang itu gitu. Iya. Nah itu nanti kalau buat level UMKM bakal pengaruh ke berhasil atau enggaknya nggak sih perizinan kita gitu? Enggak ngaruh itu mah. Nggak ngaruh ya? Ngaruh. Tetap berhasil aja kayak gitu ya? Bisa berhasil aja. Kalau tidak ada kendala yang lain kayak gitu ya? Ya. Oke. Kalau daftar merek itu alamat itu kayaknya tidak pengaruh lah. Tidak pengaruh ya? Alamat itu tidak pengaruh kalau daftar merek ya. NIB juga nggak ngaruh. Kalau NIB ngaruh. NIB ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya karena ada sistem zonasi sekarang. Oke. Zonasi di mana teman-teman ngontrak ruko nih di alamat A. Nah, itu cocok untuk usaha apa ya gitu. Ini aturan baru ya 2026 ya? Ya, 2026. Oke. Jadi alamat yang teman-teman kontrak ini cocoknya untuk usaha apa? Nanti ketahuan di OSS atau saat bikin NIB gitu. Udah kayak sekolah ya ada sistem zonasi ya? Ya, zonasi bener. Gitu. Tapi kalau yang usahanya kecil-kecilan sih kayak misalkan bikin toko offline lah, toko offline apapun gitu ya. Terus toko online misalkan yang cuma jualan barang nggak ada produksinya, terus jualannya juga eceran, itu kayaknya aman-aman aja tuh. Bahkan walaupun di rumah juga masih bisa lah, di area perumahan misalkan masih bisa itu mah. Ya yang skupnya kecil lah mungkin kayak gitu Skupnya kecil bener, skupnya kecil, resikonya rendah, maksudnya resiko itu dampak ke lingkungan, dampak ke jalan, dampak gangguan ke tetangga misalkan, itu hampir nggak ada, kecil rendah, ya itu pasti boleh gitu. Ya ibaratnya kayak bisnis kita bikin kerajinan rajut misalnya gitu ya, skala rumahan alamatnya rumah kita kayak gitu ya. Ya bener. Itu kan kayaknya nggak bakal ngeganggu lingkungan, nggak bakal ngeganggu tetangga kayak gitu ya. Ya. Tapi beda lagi kalau misalkan teman-teman misalkan bikin apa ya, konveksi misalkan. Nah kainnya beli skala besar nih, otomatis kan dikirimnya kan pakai truk misalkan. Iya. Itu kan mengganggu jalan jadi cepat rusak gara-gara kita gitu, terus mengganggu tetangga. Berisik nih mobil ini nih gitu. Iya. Nah itu keperizinan mungkin agak sulit tuh ya. Agak sulit kalau yang gitu, yang punya apa namanya,
resiko-resiko yang di menengah ke atas tuh udah sulit itu. Ya pokoknya ini untuk aturan 2026 masalah NIB tuh alamat jadi punya pengaruh ya. Alamat pengaruh. Tapi untuk merek alamat itu aman. Oke. Gitu. Nah jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman misalkan ngontrak, masih ngontrak, rumahnya ngontrak, rukonya ngontrak gitu ya, atau tempat usahanya ngontrak, atau misalkan bahkan tempat usahanya tuh masih misalkan apa ya, stand kayak tepoci kayak gitu ya, di pinggir jalan atau di sewa di mana gitu ya. Ya udah nggak apa-apa itu aja gitu, jadiin alamat usahanya gitu. Oke, nggak masalah ya. Nggak masalah gitu. Nah terus karena kan kita ngontrak tuh, terus ada potensi buat pindah, entah itu Ya. alamat tinggalnya atau alamat usahanya gitu. Ya. Nah itu gimana nanti? Itu nggak apa-apa itu. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ya tinggal diganti aja. Bisa diganti gitu? Bisa diganti, bisa. Maksudnya kayak gimana? ya? Revisi lah gitu ke websitenya atau apa? Gitu. Ya. Alamat di NIB bisa dirubah, alamat di sertifikat merek bisa dirubah. Walaupun memang mungkin sulit gitu ya, sulit harus ngajuin lagi, mungkin harus bayar lagi gitu. Ya tapi bisa dirubah itu mah gitu. Aman lah. Apa ya? Nggak terlalu apa ya, orang-orang tuh nggak terlalu mengaudit, wah beneran gue nih alamatnya di sini gitu, enggak. Ya pokoknya prosedur buat ganti alamat ada lah. Ada kayak gitu ya. Izin yang udah kita dapat atau apa namanya administrasi yang udah kita dapat nggak bakal terganggu tuh meskipun kita pindah kayak gitu ya. Ya misalkan kita diusir sama yang punya kontrakan nih, jangan bisnis di sini lagi atau jangan tinggal di sini, ya udah kita pindah. Terus perizinannya belum dirubah-rubah nih, ya udah nggak apa-apa itu mah. Dirubahnya nanti misalkan, kalau misalnya udah punya rumah lah nanti aja rubahnya misalkan. Atau udah punya ruko, baru kita permanenkan, ya udah boleh aja. Nggak apa, intinya nggak apa-apa berarti ya kalau kalau kita pindah kontrakan, pindah alamat, itu nanti perubahan juga bisa menyusul kayak gitu ya. Bisa menyusul, benar. Oke. Nah yang sensitif itu kalau teman-teman bikin apa namanya, Google Map. Oke. Bikin Google Map tuh. Kalau Google Map kan si point mapnya itu akan menuju alamat itu. Kalau kita pindah alamat, mapnya buru-buru ganti. Bisa pindahin. Kalau nggak diganti, nanti pelanggan jadinya ke alamat yang salah. Karena pelanggan akan menggunakan Google Map. Karena pelanggan akan menggunakan Google Map misalkan. Ya. Akan ngikutin jalannya lah gitu. Nama bisnis kita itu kan ada di Google Map kayak gitu ya. Iya. Dia bakal ngetik nama bisnis kita sehingga akan ditujukan ke titik alamat yang tercantum. Bener. Gitu ya. Kalau itu nggak diubah, ya dia bakal nyasar terus tuh. Ke situ terus. Padahal kita udah pindah gitu. Oke. Dan itu merugikan bisnis kita dong ya. Itu baru merugikan. Jadi kalau misalkan teman-teman kontrak nih bisnisnya, terus bikin Google Map, nah terus pindah, ya pindahin juga Google Map-nya bisa dipindahin Google Map-nya. Iya. Ternyata ada poin-poin yang enggak masalah kayak gitu ya. Dan ada poin yang perlu kita perhatikan juga nih terkait dengan perubahan alamat nih ya. Ya. Ya nggak simple sih ini deh. Kadang orang-orang ada yang, ini ribet nih harus ngurusin begini kayak gitu. Nah itu. Nah kayak tadi lah ya, tiba-tiba ada perubahan pembuatan NIB harus ada alamatnya harus diperhatikan nih. Tadinya kan nggak perlu diperhatikan. Ya. Nah Kebun Desain bisa bantu nggak hal-hal yang begininya nih? Bisa. Buat teman-teman nih yang lagi berbisnis, terus ternyata alamatnya pindah. Bisa minta bantuan Kebun Desain untuk merubahkan alamat di NIB dan alamat di sertifikat merek. Ya. Di Google Map bisa juga, sebenarnya bisa sekalian bantuin ya. Buat Google Map bisa ya. juga. Atau teman-teman mau bikin baru. Nah, kalau teman-teman mau bikin baru, alamat masih kontrak, nggak apa-apa. Bisa ke Kebun Desain, nanti kita buatkan gitu. Cara ordernya gimana Bang? Langsung aja WA ke nomor yang tertera di layar. Nah itu ya teman-teman ya, tinggal WA aja nomor yang tadi, nggak usah pusing-pusing lagi ngurusin yang
ya kadang-kadang bikin ribet kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.